Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna Utama Aditwan Ditarigan STB 4.2 Prodi Manajemen Pusaka kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan kerugian negara di luar peradilan. Baik, sebagai pendahuluan saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya uang atau barang milik negara yang nyata dan pasti yang jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum karena dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Pemahaman terhadap pengertian kerugian keuangan negara mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu adalah berkurangnya uang atau barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya. Yang kedua itu akibat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, dan yang terakhir itu adalah dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian. Berpijak dengan kaidah hukum keuangan negara tersebut, maka timbulnya kerugian keuangan negara disebabkan oleh yang pertama itu ada pejabat negara, bendahara negara, pejabat negara bukan bendahara, dan pejabat lainnya. Lalu selanjutnya perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, dan yang terakhir itu adalah perbuatan yang melalaikan kewajiban hukum yang dibebankan kepada si penanggung. Ketika terjadi kerugian keuangan negara dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, mutlak harus dikembalikan kepada negara. Pengembalian kerugian keuangan negara boleh dilakukan di luar peradilan oleh pengelola keuangan negara yang menimbul kerugian keuangan negara pada saat melakukan pengelolaan keuangan negara. Pengembalian kerugian keuangan negara di luar peradilan bukan merupakan suatu bentuk penyelesaian secara damai, namun melainkan suatu penyelesaian secara yuridis sebagaimana ditentukan dalam hukum keuangan negara. Tidak selalu pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan melalui pengadilan negeri dalam lingkungan peradilan umum, pengadilan tindak pidana korupsi maupun komisi pemberantas korupsi. Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPK berupa bantuan ganti kerugian yang berkaitan dengan keuangan negara yang dikategorikan sebagai suatu kerugian negara. Adapun dasar hukum yang dipakai adalah pertama pasal 75 ayat 1 keuangan negara, yaitu setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan kerugian keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud. Adapun dasar hukum yang kedua yang saya pakai itu yang pertama adalah pasal 59 ayat 2 UU Perbendaharaan Pegawai Negeri yang bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepada dia secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Lalu yang pasal ketiga yang saya pakai itu adalah yang pertama, yang itu pasal 10 ayat 11 UU Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, serta lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Baik, sajalah tuntutan ganti kerugian. Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, negara wajib mengenakan tuntutan ganti rugi kepada pihak menggugatnya. Yang kedua adalah pengenaan tuntutan ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan pada keadaan semula sehingga digunakan kembali dalam mencapai tujuan negara. Dan ketiga itu pengenaan tuntutan ganti kerugian terdapat dua hal yang prinsip dari saling keterkaitan atau dengan lainnya, yakni pihak menjatuhkan sanksi berupa ganti kerugian dan pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian. Baik, yang selanjutnya adalah ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara.
Bendahara dalam ruang lingkup ini hanya tertuju pada bendahara yang berada di Kementerian Negara, lembaga dan kementerian, dan lembaga negara. Jika bendahara dalam pengelolaan keuangan negara melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan langsung menimbulkan kerugian negara, wajib mengganti kerugian negara. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara, kerugian itu tidak boleh diperskan dengan mempengaruhi pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Di samping itu, kerugian keuangan negara diberitahukan kepada BPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah diketahui kerugian negara. Bentuk teguran yang dilakukan BPK kepada bendahara yang tidak membuat surat keterangan diterbitkannya surat keputusan pembelaan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan setelah diketahui ada kekurangan kas atau barang dalam persediaan yang merugikan negara. BPK menerbitkan surat keputusan menetapkan batas waktu pertanggungjawaban bendahara ketika dipandang bahwa surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum. Bendahara berhak mengajukan keberatan atau pembelaan diri. Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 4 hari kerja setelah diterbitkannya surat keputusan dari BPK. Jika bendahara tidak mengajukan keberatan dalam surat yang diajukan BPK, BPK berwenang menitipkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara kepada bendahara. Bendahara yang menerima surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara wajib melakukan penyelesaian ganti kerugian yang dialami di negara berdasarkan tata cara penyelesaian. Tata cara penggantian kerugian negara diberlakukan pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang berseluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara sepanjang tidak diatur dalam UU itu sendiri. Kerugian negara yang ditimbul merupakan kewajiban bendahara melakukan penggantian berdasarkan keputusan pembuatan penggantian kerugian negara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh bendahara wajib dilakukan penggantian bendahara tuntutan ganti kerugian dari BPK. Setelah membayar ganti kerugian yang dibebankan BPK, bendahara itu dapat pula dikenakan sanksi administrasi dari Presiden. Baik, selanjutnya adalah penggantian kerugian keuangan negara bukan dari bendahara. Baik, pengelolaan keuangan negara tidak selalu melibatkan bendahara. Kadangkala dilakukan oleh seseorang selaku pegawai negara tetapi tidak berstatus sebagai bendahara. Ketika ada kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara, kerugian itu tidak boleh diprediksi karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari keuangan negara. Baik, selanjutnya itu adalah pegawai negeri bukan bendahara yang terbukti melanggar hukum, melalaikan kewajibannya, segera dimintakan membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak. Baik, selanjutnya itu prosesnya itu adalah surat keterangan tersebut berisikan pernyataan bersangkutan dari pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Baik, yang selanjutnya itu adalah bentuk teguran kepada pegawai negeri bukan bendahara yang tidak membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak adalah menertibkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan melakukan hal tersebut juga. Selanjutnya itu adalah kewajiban mengganti kerugian negara merupakan suatu perwujudan dari tanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam penggunaan pegawai negeri bukan bendahara. Baik, selanjutnya penggantian kerugian dari pejabat lain. Ketika kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat lain, kerugian itu tidak boleh dipetisikan karena berpengaruh pada kegiatan yang membutuhkan biaya dari keuangan negara. Baik, kerugian negara wajib dilaporkan oleh pimpinan lembaga negara karena merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya.
Baik, selanjutnya adalah di samping itu kerugian negara diberlakukan kepada BPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah kerugian negara itu diketahui. Tujuan pemberitahuan kepada BPK agar dilakukan pemantauan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dilakukan sehingga penyelesaian tidak berlarut. Adapun cara pembebasan tuntutan ganti kerugian negara itu yang saya ketahui adalah pertama, bendarawan pegawai negeri bukan bendara dan pejabat lain dapat dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian negara tatkala persyaratan itu untuk dipenuhi sebagai berikut. Pertama, hak negara dinyatakan kadaluarsa dalam jangka waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut tidak melakukan penuntutan ganti rugi hak negara yang dinyatakan kadaluarsa. Apabila dalam waktu 8 tahun sejak terjadi kerugian tidak lakukan penuntutan, hak negara dinyatakan dihapus ketika tidak disampaikan oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara pada pengampu bendara pegawai negeri yang telah dibebankan dalam kerugian keuangan negara. Adapun contoh kasus yang pernah saya ketahui dalam penggantian ganti kerugian keuangan negara di luar peradilan itu biasanya itu yang berpengaruh pada bentuk fisik dari suatu negara, biasanya itu pada sarana dan prasarana. Salah satunya adalah kasus Hambalang, Wisma Atlet pada terdahulu. Tapi untuk kasus simpelnya itu yang saya ketahui itu adalah biasanya pada lembaga negara seperti UPT Pemasyarakatan, bendahara pada tata usaha itu dia itu salah mengaudit jumlah keuangan yang seharusnya dianggarkan pada anggaran tersebut, sehingga terjadi adanya kesalahan dalam penganggaran sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian. Dalam hal tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya salah dari bendara, tapi bendara bisa dibebankan dalam penggantian kerugian tersebut, namun tetap atas tanggung jawab oleh dari Kalapas, karena tetap Kalapas memiliki tanggung jawab atas kinerja dari pegawai-pegawainya. Baik, demikian yang saya sampaikan mengenai penggantian kerugian keuangan negara di luar peradilan dalam hukum keuangan negara. Saya mohon maaf jika ada kesalahan fakta-fakta yang saya berikan tidak sesuai dengan keadaannya dan tidak banyak yang saya sampaikan. Dengan ini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.